Ibu-ibu masih semangat ya? Alhamdulillah masih. Kita bisa lanjut. Kita akan belajar bagaimana cara mengurangi perilaku buruk dari anak. Terutama perilaku kadang perilaku yang tanpa sengaja atau cuma ingin mencari perhatian. Monggo kita simak videonya, dicermati baik-baik. Nanti kita akan berdiskusi bareng setelah film ini kita putar. Monggo. Maaf ya ibu, sebentar. Tak, ini kan bukan hari Jumat, jadi kita belum boleh minum es. Maunya sekarang. Aku mau es, Bu, es. Ibu, kita Maaf mau ibu, es, saya duluan ya. es. Wah, Ita, lihat burung itu. Kamu lihat, itu di sana cantik ya. Warnanya apa burungnya? Terima kasih. Gimana ibu-ibu? Saya putarkan lagi atau cukup? Kalau belum jelas nanti saya putarkan lagi. Cukup ya? Nah, apa yang terjadi dengan Ibu Lili? Oh gitu ya, terima kasih jawabannya Bu Sri. Apa yang terjadi dengan Ita? Ya, minta es tong-tong. Nah, dari film tadi kita dapat belajar cara Bu Lili dalam mengurangi perilaku buruk kita, yaitu dengan mengingatkan kita bahwa hari ini adalah hari tidak hari Jumat. Untuk itu dulu sudah membuat kesepakatan Bu Lili, Pak Rusli dan Ita bahwa Ita demi kesehatan hanya boleh jajan es krim di hari Jumat. Untuk itu karena hari ini tidak hari Jumat, maka Ita tidak boleh jajan es krim. Kemudian Bu Lili membujuk Ita untuk mengalihkan perhatian, yaitu disuruh untuk melihat burung-burung, dan akhirnya si Ita bisa lupa keinginannya untuk jajan es krim. Oke, begitu Bu, caranya. Jenengan kalau anaknya lagi nakal banget, kalau memang hanya untuk mencari perhatian bisa diajukan, atau panjenengan diberi kegiatan lain atau untuk mengalihkan perhatian atas keinginan yang tidak seharusnya harus dipenuhi. Nah, setelah itu kita akan mempelajari dengan praktek bercerita, Bu. Ini saya bagi 3 kelompok. Kelompoknya Bu Sri, kelompoknya Bu Indah, dan kelompoknya Mbak Haryanti. Ini nggih, belum kasih nggih. Nah, jenengan sudah terima ceritanya 3 tentang Bu Lili, kemudian Ita dan Agus. Peniku panjenengan disuruh untuk berbagi peran. Ada yang menjadi Agus, ada yang menjadi Ita, dan ada yang menjadi Bu Lili. 3 cerita tersebut bercerita tentang beda-beda. Monggo dipraktekkan, nanti kita akan bahas bareng-bareng satu persatu setelah panjenengan praktek. Monggo Bu, kalau kasih kesempatan 3 menit untuk baca naskahnya dan praktek ya. Nah, terima kasih sudah praktek ya Bu. Dari cerita A tadi, itu ceritanya Bu Lili itu sudah mengepel lantai, sudah keadaan bersih. Kemudian Agus masuk dengan kaki yang kotor. Kira-kira panjenengan habis ngepel, capek kok. Tiba-tiba ada anak kakinya kotor terus masuk, panjenengan terus gimana? Apa yang harus dilakukan Ibu Lili? Nah, sebaiknya Ibu Lili membersihkan lantai. Ingat yang tadi sudah kita pelajari, tidak perlu mengingatkan anak dengan kekerasan, dibersihkan saja. Kemudian yang kedua, aku tidak boleh bermain keluar sepanjang hari sebagai bentuk hukuman.
Ingat, penerapan hukuman adalah jenengan harus konsisten, tidak boleh panjenengan istilahnya ngeper atau gimana, yang penting konsisten. Kemudian yang ketiga, Agus harus memakai sandal jika keluar rumah. Nah, itu dari solusi cerita yang A. Kemudian yang cerita yang B, selama 2 minggu terakhir ini Ita sering memukul tanpa alasan sebab yang jelas, sering memukul. Nah, saking kesalnya, kemudian sering mukul-mukul, tak sengaja Ibu Lili sudah membuat Ita mengalihkan agar tidak mukul dengan nonton TV. Tetapi tiba-tiba si Agus masuk ke rumah, kemudian memindahkan ke channel TV. Dan yang terjadi adalah Ita kemudian tambah memukul-mukul karena kesal. Sudah dialihkan perhatian, tapi malah diganggu kakaknya. Apa yang harus dilakukan Ibu Lili? Nah, Agus diberi kesempatan untuk menenangkan diri, memikirkan akibat dari tindakannya. Ini nanti di video yang sudah kita buatkan tadi, disuruh berdiri di pojok dengan disuruh ngangkat kaki. Nah, kemudian cerita yang terakhir, yang cerita C, Ibu Lili mengikuti arisan bersama ibu-ibu yang lain. Ibu Lili baru saja mengeluarkan uang dan membayar arisan. Tiba-tiba Agus dan Ita itu minta uang untuk jajan es krim. Nah, karena Ibu Lili posisinya sudah tidak punya uang, karena sudah dibuat untuk bayar arisan. Nah, apa yang akan dilakukan Ibu Lili? Nah, Ibu Lili bisa mengajukan permintaan Ita dan Agus, karena anggaplah saja Ibu Lili beranggapan bahwa Ita dan Agus hanya bertingkah untuk mencari perhatian. Nah, sekarang ibu-ibu, kita akan mempelajari bagaimana mengurangi perilaku anak yang sudah masuk usia remaja. Sebelumnya, ini kita berbagi cara untuk mengurangi perilaku buruk anak yang memasuki usia remaja. Beda nggih Bu perlakuannya dengan anak yang masih di bawah 1 tahun, kemudian di atas 2 tahun, dan yang remaja. Anak yang remaja itu panjangan yang pertama adalah menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Misal rokok, itu nanti akan dipandang bahwa Dewi jadi anak yang nakal. Kemudian yang kedua, meminta pendapat anak, karena sudah bisa untuk berpikir, maka si Dewi diminta untuk berpendapat untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Dijai pendapat Bu, jangan panjenengan tentukan sendiri hukumnya. Karena nih panjenengan bersama-sama, Dewi juga tahu nanti Dewi akan tahu kalau melakukan kesalahan. Oh iya, kita sudah tahu bahwa saya melakukan kesalahan. Jadi nanti bisa bersama-sama langsung introspeksi diri. Kemudian yang ketiga, memberikan kebebasan yang disertai tanggung jawab. Nah, ini yang paling mudah. Kadang-kadang anak yang remaja ini lupa. Kalau Dewi sering pergi atau anak panjenengan sering pergi kemana saja, yang penting satu, izin kemana, dengan siapa, pulang jam berapa. Sudah, kalau telat sampai pulang ke rumah, karena sekarang sudah mudah, ada punya HP, minimal si Dewi atau anak panjenengan dikasih beban. Kamu harus bilang bahwa saya posisinya di mana, kemudian pulang telat sama siapa, agar panjenengan atau orang tuanya itu menjadi